kepencet. Lama atau baru sebentar, Ustazah? Baru sebentar, Ustazah. Oh, baru sebentar. Tentu adalah kenapa kita membahas perkembangan sosial? Karena itu adalah sebagai bekal Ananda dalam bermasyarakat. Ya. Jadi penghafal Quran juga perlu bermasyarakat, perlu bertemu dengan banyak orang yang nantinya akan menjadi lahan dia untuk menuju surganya. Nah, tentang seperti apa sih agar Ananda ini sayang kepada saudaranya sesama muslim kah? Atau saudara kandungnya kah? Nanti akan dibahas secara detail dan lengkap bersama Ustazah Priani. Nah, itu saja sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi ayah bunda semuanya. Oke? Nah, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Agustin yang telah memberikan sambutannya pada acara parenting hari ini. Alhamdulillah. Baiklah ayah bunda yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah acara inti, yakni parenting bertemakan agar Ananda sayang saudara, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Priani, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah praktisi homeschooling mandiri, konsultan tahfidz anak, founder Rumah Baca Zaza, ketua tim grup WA komunitas Ibu Tangguh, penulis buku seri Akidah for Kids, sebagai pengisi rubrik Islamic Parenting El Mahira, sekaligus sebagai pembina Majelis Muslimah Tangguh. Masya Allah, Alhamdulillah, sekali kita diberikan kesempatan bisa bertemu dengan Ustazah Priani, meskipun lewat daring, Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Baik, saya mau menyapa Ustazah Priani dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali ini bertemu dengan Ustazah Priani. Pripun kabarnya Ustazah? Saya juga senang sekali. Alhamdulillah kabarnya sehat. Dan anak-anak juga sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustazah sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini bersama kami. Oke, Alhamdulillah. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustazah Priani. Monggo Ustazah Priani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Bunda sekalian, dan alhamdulillah saya lihat di sini juga dalam keadaan sehat ya, insya Allah ya. Kalaupun ada yang sakit dikit-dikit, semoga dengan mengikuti majelis ini diberi oleh Allah kesehatan ya, dan lebih. Amin, amin. Amin. Baik, sepertinya ada ayah juga ya ini ya, tadi ada suaranya ya. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, saya di sini akan menyampaikan sebuah materi ya, memang diberi amanah oleh panitia ya untuk menyampaikan materi agar Ananda sayang saudara ya. Masya Allah, semoga memang dengan adanya materi ini nanti kita bisa memahaminya gitu ya, dan juga langsung mempraktekannya, aplikasi ya, karena memang ilmu itu kita miliki yaitu ya untuk kita amalkan gitu ya, bukan untuk banyak-banyakan ilmu gitu ya, tapi memang ilmu itu untuk kita amalkan. Baik,
Saya langsung saja ya. Semoga memang apa yang kita lakukan ini akan dicatat oleh Allah sehingga memang kita butuh meluruskan niat kita dan semoga memang yang saya sampaikan ini dimudahkan oleh Allah untuk menyampaikan tetap sesuai dengan koridor ya, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi memang khasnya parenting di Taut Al-Hanif ini itu memang fokusnya adalah ke Al-Quran gitu ya, dan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam mendidik anak. Baik, alhamdulillah. Saya langsung saja di sini ya Bunda. Jadi agar Ananda sayang saudara ya. Kenapa di sini saya ambil tema ini dan memang sama panitia diambil tema ini karena memang para penghafal Al-Quran itu tidak hanya menjadi anak rumahan saja gitu ya. Tapi nanti Ananda itu juga akan bersosialisasi gitu ya dengan masyarakat sekitar gitu ya, dengan teman-temannya. Sehingga kalau di sini nanti mana saudara nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Baik, saya mulai dari sini ya, bahwasanya manusia itu, setiap manusia itu telah diberi oleh Allah yang namanya ghorizah nau ya. Ghorizah nau ini adalah sebuah naluri untuk melestarikan keturunan. Jadi agar memang eksistensinya manusia ini tetap terus ada gitu ya. Nah, sehingga di sini memang Allah itu memberikan rasa kepada setiap manusia itu rasa ingin menyayangi. Jadi rasa menyayangi dan rasa untuk ingin disayangi begitu. Ya. Jadi rasa ingin menyayangi dan rasa ingin disayangi inilah yang akhirnya itu Masya Allah kita bisa melihat bagaimana kalau ada bapak itu sayang kepada istrinya, kepada anak-anaknya, begitupun juga seorang ibu di sini dia akan sayang kepada anak-anaknya begitu. Dan di sini bagaimana anak-anak juga dia akan sayang kepada saudara kandungnya begitu ya. Dan apakah hanya saudara kandungnya saja? Nah, kita sebenarnya apa sih makna sayang? Ya. Jadi kalau saya cari ya makna sayang secara umum ya di kamus itu ya, bahwasanya sayang itu adalah kasih sayang. Jadi kalau saya sayang gitu kepada anak, berarti dia itu kasih sayang kepada anaknya gitu ya. Dia cinta kepada anaknya, dia kasih kepada anaknya. Jadi lebih kepada mengasihi, mencintai kepada anak-anaknya itu dari makna sayang gitu ya. Nah, Masya Allah, dan sungguhnya di dalam Al-Quran itu ya, karena memang sebenarnya setiap fitrah itu memang kita itu punya ghorizah nau ya, dan memang benar di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan gitu ya, bahwasanya akan ada rasa kasih sayang itu di manusia gitu ya. Saya bacakan di sini di surat Maryam ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Afwan, saya ulangi lagi ya. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Ya, tadi salah harokat ya. Ya, innalladzina amanu. Jadi sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang dia itu beriman ya, wa amilus sholihat, dan dia itu beramal sholih, saya ja'alu lahumur rahmanu. Telah Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka itu rasa kasih sayang ya. Jadi memang mereka orang yang beriman ya dan beramal sholih itu akan diberi rasa kasih sayang itu kepada anak-anaknya ya. Rasa kasih sayang tidak hanya kepada anaknya, ya kepada yang lainnya. Yang pastinya kan kita akan beda ya. Kalau misalnya kita lihat saja bagaimana saat ini, ketika dalam kehidupan saat ini ya kita melihat kalau ada orang yang dia itu punya anak ya, naudzubillah kalau kita misalnya saya baca berita itu kan dia punya anak, dia sudah melahirkan anak, malah bayinya itu malah dibuang. Nah ini kan mana rasa kasih sayangnya dia kepada anaknya, kan begitu ya.
Ada juga kalau misalnya masa-masa pandemi, kayak kemarin itu kan ada kasus, ada anak di situ malah niaya oleh ibunya, oleh orang tuanya, karena anaknya nggak bisa-bisa. Nah, naudzubillah, apakah itu adalah rasa kasih sayang? Nah, berarti itu perlu, kalau seperti itu Ustazah, kenapa ya? Itu perlu dipertanyakan lagi tingkat keimanan dan amal solihnya, kan begitu, sampai dia melakukan hal seperti itu ya. Nah, dan di dalam hadis pun di sini Masya Allah sangat banyak sekali ya, tapi saya mengambilnya hanya beberapa saja. Ini yang memahamkan gitu ya kepada kita tentang kasih sayang begitu ya. Jadi bagaimana Masya Allah luar biasa. Rasulullah itu telah memberikan teladan terbaik kepada kita untuk mendidik anak-anak kita itu bagaimana. Termasuk di dalam konsep saling menyayangi ini gitu ya. Nah di dalam hadis Bukhari Muslim gitu ya disampaikan, ini saya langsung di artinya saja ya. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Ya, jadi Masya Allah ini ibarat yang luar biasa sekali. Ya, Rasulullah itu beribarat yang luar biasa ya. Bila ada salah satu anggota tubuh mengadu kesakitan, ya, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakannya. Ya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam gitu ya. Dan arti maksudnya, contoh saja ketika kaki kita kesandung gitu kan ya. Kaki kita sandung, itu yang ikut merasakan kan apakah hanya kakinya, kan enggak gitu ya. Tapi bisa jadi kalau kakinya kesandungnya itu sampai parah gitu kan, bisa bikin demam gitu ya. Bisa bikin biasanya tidurnya nyenyak, akhirnya nggak bisa nyenyak gitu ya. Bikin tangannya di situ akan membantunya kan gitu ya, merasakan aduh sakit gitu ya, dilus-lus dan lain-lain. Nah itu ya seperti itu. Sehingga kalau di sini itu ada punya saudara gitu ya, punya saudara ini tidak hanya saudara kandung ya gitu ya, tapi ya saudara lebih kepada kerabat gitu ya, tetangga gitu ya. Itu kan saudara, apalagi saudara dalam ikatan keimanan gitu ya, sama dia muslim dia adalah saudara gitu ya, al muslimu akhul muslim gitu ya. Nah, maka di sini poinnya kalau dia itu merasa saling menyayangi, maka harus ada yang namanya sikap peduli gitu ya. Kaki kesandung, maka tangan ini harus peduli gitu ya. Untuk apa? Untuk mengambilkan obat, memberi obat kepada kaki kan begitu ya. Sehingga di sini itu bentuk kepeduliannya. Sama kalau misalnya di anak-anak gitu ya, kalau dia itu peduli dengan adiknya ketika adik itu jatuh, maka kalau kakak dia yang sayang kepada adiknya, dia itu akan peduli gitu ya. Adiknya jatuh pasti akan ditolong begitu, tidak malah dicuekkan. Nah, itu ya. Nah, pasti dia di situ juga akan menolongnya gitu ya, dan dia itu akan empati. Empati itu merasakan seperti apa yang dirasakan oleh saudara gitu ya. Jadi misalnya kalau di situ ada adik gitu ya, adik itu dia sedang menghafal Al-Quran gitu ya. Ternyata di situ kok nggak hafal-hafal gitu ya, kok nggak hafal-hafal sampai adiknya itu nangis gitu ya, aku nggak bisa hafal-hafal gitu ya. Nah itu kalau empati, ada punya saudara empati, dia akan mendekati adiknya, dia akan memberi support gitu ya, tidak malah menyalahkan dan lain-lain. Nah itu empati, jadi bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh saudaranya itu ya. Nah, Masya Allah ya, sehingga itu gambarannya bagaimana itu kita berempati gitu ya, kita itu saling sayang itu bagaimana kepada saudara kita. Nah, dan untuk menumbuhkan rasa sayang itu ya, Masya Allah, kalau Rasulullah itu sudah menyampaikan gitu ya, bagaimana kita agar anak itu bisa menyayangi gitu ya. Nah itu sebenarnya itu sudah sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ya radhiyallahu an ya, ia berkata ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mencium Hasan bin Ali radhiyallahu an, dan di dekat beliau itu ada Al-Arqa ya bin Habis At-Tamimi ya. Dan Al-Arqa ini dia berkata, sesungguhnya aku punya 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium satu pun di antara mereka. Gitu. Jadi si
sahabat ini dia nggak mencium anak-anaknya gitu ya. Lalu Rasulullah itu memandangi Al-Arqa dan mengatakan, ya siapa yang tidak dicintai, ia tidak akan disayangi ya. Man la yarham la yurham ya. Siapa tidak sayang tidak akan disayangi kan begitu ya. Memang benar gitu ya. Dari hal ini gitu ya, maka sebenarnya kita itu kalau ingin disayangi gitu ya, maka kita itu harus menyayangi. Nah, itu memang kuncinya itu di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya agar misalnya anak-anak itu agar sayang kepada orang tuanya, ya kuncinya apa? Orang tua itu sayang kepada anaknya. Banyak kalau bagaimana agar anak ini itu dia akan sayang kepada saudara kandungnya. Ya si anak ini gitu ya, ya dia itu harus menyayangi saudaranya dan juga saudaranya juga menyayangi saudara kandungnya. Ya, termasuk juga misalnya ke kerabat gitu ya kan juga begitu kan dia akan bagaimana kalau misalnya nenek gitu ya dia pengen disayangi cucu-cucunya gitu ya maka dia harus menyayangi cucu-cucunya nanti cucu-cucunya juga akan menyayangi neneknya ataukah kakeknya dan lain-lain seperti itu gitu ya. Nah begitu ya dan dari hadis tadi itu kita dicontoh ya dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu ya jadi kasih sayang itu nanti bisa tumbuh itu dengan mencium anak ya. Jadi mencium anak ini bukti tanda sayang ya, bukan apa itu identik ciuman yang tidak wajar. Ini wajar maksudnya untuk kedekatan ya, cuman sayang kepada anak gitu ya. Itu di mana di ubun-ubun ya. Jadi di sini ya. Di sini nih ya, di ubun-ubun ini gitu ya. Karena itu kan apa ya bentuk apa ya menghormati dia gitu ya dan senang anak itu kalau dicium ubun-ubunnya ya dan juga pipi ya dan juga punggung tangan ya jadi punggung tangan ini dicium gitu ya begitu. Nah itu bukti sayang ya mencium anak ini ya karena memang kenapa sih kok memang orang tua yang harus mencontohkan ya nanti anak itu akan mencontoh orang tua begitu ya. Jadi kayak kita mencium anak itu nanti otomatis gitu ya. Kalau kita itu sayang kepada anak-anak kita nanti itu tuh akan dicontohkan oh begitu ya cara orang tua saya itu sayang kepada adik gitu ya. Maka dia pun juga akan mencontoh gitu ya, akan mencium adiknya gitu ya. Gitu ya. Dan selanjutnya itu selain mencium anak itu juga memeluk ya. Jadi bagaimana Rasulullah dulu itu memang sering memeluk gitu ya, memeluk anak-anak kecil itu dipeluk gitu ya. Hasan Hussein itu juga dipeluk karena anak itu merasa ada kedekatan terutama apalagi ibu ya karena anak itu kadang kalau nangis apapun nggak tahu apa dipeluk saja itu dia sudah tenang yaitu the power of ibu itu ya yaitu ya jadi itu akan merasa tenang dan dia akan merasa saya disayangi saya akan disayangi. Nah ya jadi di sini itu anak itu akan belajar menyayangi saudara itu melihat bagaimana cara orang tua menyayangi anak yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau di situ orang tuanya dia lembut gitu ya, kasih sayang kepada anaknya gitu ya, mencium anak gitu ya, itu akan dicontoh. Dan sebaliknya gitu ya, ketika di sini itu anak itu melihat gitu ya bagaimana orang tua itu memperlakukan adik gitu ya misalnya di situ adik itu dimarahi lah ataukah naudzubillah atau malah dipukul lah ya itu yang akan dilakukan oleh saudaranya begitu. Padahal kalau misalnya digambar ini kan naudzubillah dia mencaci maki apa ya itu nanti yang akan dicontoh oleh anak gitu ya. Ya. Dan ini itu kenapa apa itu kuncinya di orang tua gitu ya. Karena ketika di sini tuh anak itu dia sudah berhasil gitu ya, berhasil dia itu menerapkan gitu ya, sayang kepada saudara, sayang kepada orang tua gitu ya. Itu nanti itu efeknya itu akan melebar gitu ya. Jadi ketika dia itu sudah sayang kepada keluarga inti gitu ya, ayah, bunda dan saudara gitu ya. Maka di sini itu dia akan melebar gitu ya. Dia akan sudah terbiasa untuk menyayangi orang lain, seperti menyayangi siapa, menyayangi kerabatnya, seperti menyayangi neneknya, kakeknya, bibinya, pamannya, begitu. Dia akan menyayanginya gitu ya, karena memang sudah melihat role modelnya itu orang tuanya itu sudah
mempraktekannya gitu ya, sehingga itu sudah tidak canggung lagi ketika anak itu dia mencium tangan ya kakek neneknya, mencium tangan bibinya, mencium tangan pamannya, kan kayak gitu ya, memeluk nenek, memeluk kakek, itu tidak canggung gitu ya, tapi itu hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak begitu. Nah, termasuk juga bagaimana anak itu dia akan sayang kepada teman ayah bunda ya, sayang di sini ya dia itu menghormati gitu ya, maksudnya menghormati, menyayangi gitu ya. Ya, teman ayah bunda kan kalau misalnya anak-anak kita bawa ke acara kita gitu ya, atau ketika kita itu sedang berkunjung gitu ya ke rumah teman kita, lah maka di situ juga anak itu akan melihat gitu ya, kita bagaimana gitu ya. Dan orang anak pun juga akan melihat, oh gitu ya, saya pun juga akan sayang kepada teman-temannya ayah bunda karena ayah bunda juga sayang kepada mereka gitu ya. Misalnya akan berempati ketika misalnya apa itu ada berita gitu ya, saudara itu, teman itu ada yang kesusahan gitu kan, ya kan kita ajak gitu ya anak kita itu misalnya untuk takziah gitu ya, atau misalnya ada yang meninggal gitu ya, atau ketika di situ ada kabar gembira, teman kita ada yang memiliki apa itu anak gitu ya, kita mengunjunginya, berikan hadiah. Nah itu akan mereka tuh sudah otomatis tuh akan ikut menyayangi teman-teman kita gitu ya. Terus juga anak kita juga akan sudah sayang kepada tetangga begitu. Ya, tetangga tidak hanya yang kecil saja yang disayang, tapi juga yang dewasa-dewasa juga itu akan disayang begitu. Tidak canggung lah di situ untuk mencium tangannya, untuk berjabat tangan, begitu itu nggak canggung begitu ya. Nah itu ya, jadi ini sayang kepada tetangganya, dan tentunya juga kita lihat ya konteksnya ini masih anak-anak ya, belum dia sudah remaja. Kalau remaja kan pasti nanti ada hukum-hukum tersendiri yang memang di situ khusus ketika dia itu sudah balik gitu ya. Dan lebih dari itu nanti anak itu dia akan sayang kepada umat begitu ya. Jadi akan sayang kepada orang lain. Jadi walaupun dia itu tetangga ataukah apa, tapi dia akan menyayanginya gitu ya. Ya, dan di sini itu akan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan anak itu dia berani untuk mendakwahinya. Begitu ya. Karena sebenarnya dakwah kepada teman-teman gitu ya, itu kan bukti sayangnya anak-anak gitu ya kepada saudara sesama muslimnya gitu ya. Ketika misalnya di situ melihat anak gitu ya, nggak tahulah siapa gitu, ternyata ketika lewat di depan rumah dia jatuh, secara otomatis di situ dia akan sayang kan kepada umat orang lain yang bahkan di situ tidak dia kenal gitu ya, ya dia di situ akan menolongnya. Nah, seperti itu harapan kita tuh kayak begitu. Jadi itu tuh dimulai dari sayang kepada keluarga yang dia lihat dari role modelnya gitu ya, yang pasti kan dicontohkan Rasulullah, tapi dari kisah-kisah dan kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, sehingga dari sini ya bagaimana secara praktisnya gitu ya. Secara praktisnya itu agar anak-anak kita itu dia bisa menyayangi saudaranya gitu ya. Praktisnya bagaimana gitu ya. Jadi agar sayang kepada saudaranya itu ya, terutama di sini memang saya itu adalah saudara kandung ya, karena untuk anak apalagi anak usia dini itu kan memang pertemanan itu lebih banyak di rumah kan, mereka lebih banyak di rumah walaupun juga kepada tetangga-tetangga, tapi waktu porsinya lebih banyak itu kepada saudara kandungnya kan kayak begitu ya. Tapi ini juga bisa diterapkan kepada saudaranya yang bukan kandung, dapat gitu ya. Ya. Di sini ajarkan gitu ya cara mengungkapkan rasa sayang. Ya, ini sebenarnya kaitannya nanti dengan kemampuan berbahasa ya. Tapi sebenarnya kalau ini apa kemampuan anak gitu kan itu saling keterkaitan gitu ya. Kayak yang kita bahas ini kan menjadi perkembangan sosial anak gitu ya. Nah, itu kita ajari dia untuk mengungkapkan rasa sayang. Misalnya, aku sayang Umi, aku sayang Bunda, misalnya, aku sayang Abi, gitu ya. Atau aku sayang Ade, itu diajarkan kepada anak-anak. Sejak dia itu bisa berbicara, misalnya mau 2,5 tahun gitu ya, 3 tahun, nah itu sering ucapkan gitu ya kata sayang. Bahkan
Kalau misalnya kita memanggil anak-anak kita itu dengan ungkapan sayang, sini sayang, gitu, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi benar-benar kita sayangi dia cintai, gitu ya. Itu akan menumbuhkan suasana yang menyenangkan, gitu ya, di rumah itu ya. Nah, yang hangat, gitu ya. Nah, terus ajarkan juga di sini itu kakak itu mencium kening adik, ya, sebagai bukti sayang. Ini terutama kalau misalnya anak-anak masih kecil-kecil itu ya. Ya, masih kecil-kecil kadang itu kan dia merasa, apalagi kalau ada adik baru gitu ya misalnya. Nah, itu biasakan gitu ya, biasakan di sini tuh kakak itu mencium kening adik gitu ya. Jadi benar-benar merasa ini tuh saya punya ada kakak gitu ya, dan adik pun juga akan merasakan ini bukti sayangnya kakak ke saya. Nah, begitu. Begitu pula dengan adik itu dibiasakan untuk mencium tangan kakaknya. Ini bukti untuk menghormati ya, menyayangi kakaknya begitu. Sehingga adik kakak di sini itu akan akur. Tidak seperti kalau sekarang itu kan banyak bertengkarnya gitu ya, banyak bertengkar apa gitu ya. Wajar sebenarnya bertengkar itu wajar ya, anak-anak itu wajar ya, karena memang mereka masih belajar gitu ya, belajar untuk mengendalikan emosi, belajar untuk bersosial gitu ya, belajar untuk menyayangi. Itulah namanya anak-anak ya. Terus kita ajari juga untuk memeluk saudara ya. Ini memeluk yang memeluk wajar ya, bukan saya berpikirnya di sini bukan pelukan yang aneh-aneh gitu, enggak ya, tapi pelukan di sini itu pelukan yang wajar, pelukan tanda sayangnya saudara itu kepada saudara kandungnya gitu ya, ataukah di situ kepada anaknya apa ya, misalnya ya kalau kita di sepupu gitu ya, ya enggak apa-apa gitu ya memeluk mereka. Dan ini masih kecil-kecil, masih anak masih kecil-kecil itu menumbuhkan benar-benar rasa persaudaraannya tuh akan kuat begitu ya. Nah, terus juga saling menasehati gitu ya. Ketika kakak salah, ketika itu dinasehati adik, adik salah, nanti dinasehati kakak begitu. Karena sebenarnya ketika di situ yang salah itu semata-mata agar apa ya, saya ini tuh biar bagaimana biar bisa benar begitu. Nah, itu bukti cintanya gitu ya. Jadi kalau misalnya malah ada saudara dia salah tapi tidak kita ingatkan, itu malah perlu dipertanyakan itu ya, perlu dipertanyakan rasa dia sayang nggak gitu ya kepada saudaranya. Nah, terus ajari juga saling membantu gitu ya. Jadi kalau misalnya adik gitu masih belajar makan gitu kan, saling membantu gitu ya, menyuapi adik begitu. Nah, itu ya. Terus saling memberi hadiah. Nah, ini yang memang harus kita biasakan ke anak-anak gitu ya. Hadiah tidak perlu yang wah gitu ya, hadiah yang ya murah-murah, tapi di situ tuh ada pengungkapan rasa sayangnya kepada saudara. Jadi misal kalau misalnya saudaranya itu sudah berhasil gitu ya, tasmi juz 30 gitu ya, berhasil menghafalkan juz 30 kan, kita sebagai orang tua kan kita senang ya, kita beri hadiah gitu ya. Maka kita ajari juga saudara-saudaranya itu juga memberikan hadiah. Loh, Ustazah, uang dari mana gitu ya? Ya uang kita kasih gitu ya. Tapi kan tetap uang itu kita kasih ke mereka, mereka nanti akan membelanjakan uang itu untuk dibelikan hadiah untuk saudaranya itu yang sudah berhasil. Itu akan benar-benar menumbuhkan rasa sayangnya dia kepada saudaranya, ya. Termasuk di sini kepada saudara-saudara yang lain gitu ya, ketika berkunjung ke rumahnya kakek nenek, ya jangan lupa bawakan oleh-oleh gitu ya. Kepada sepupu bawakan oleh-oleh gitu. Insya Allah kalau di dalam berikan hadiah ini kan ada hadisnya, tahabbu, jadi saling memberilah hadiah maka kalian akan saling menyayangi gitu. Terus saling mendoakan gitu ya antara saudara gitu ya, karena dengan ini itu akan apa ya, diikat gitulah, ikatan persaudaraan itu akan diikat oleh Allah gitu ya, akan dikekalkan. Dan tentu kita sangat ingat sekali gitu ya, kalau di dunia ini itu sudah sayang menyayangi saudara sampai sebegininya, harapan kita itu ya nanti itu akan dikumpulkan nanti itu di surganya bareng-bareng dengan saudaranya. Makanya di sini saling mendoakan, saling menasehati ini orientasinya itu agar itu bisa benar-benar bahagia di dunia dan juga nanti di akhirat, begitu ya. Sehingga benar-benar di sini ya
kita sebagai orang tua ya untuk bisa menerapkan ini sebenarnya, dan lain-lain itu masih banyak yang bisa kita lakukan kepada anak-anak. Jadi contoh saja misalnya kalau ada adik baru gitu kan, itu apa itu ajak anak gitu ya, ajak anak untuk memandikan adik gitu kan, untuk menyuapi adik, untuk mengganti popoknya adik, itu kita libatkan saja gitu. Jadi seakan-akan adik yang baru datang itu ke dunia ini itu sudah disambut dengan yang menyenangkan gitu ya, tidak malah menjadi apa saingannya dia gitu ya untuk merebut kasih sayang orang tua begitu ya. Insya Allah itu poin-poin yang bisa saya sampaikan gitu ya materinya. Karena insya Allah kan apa ya untuk materi tentang kasih sayang ini kan apa itu bisa kita aplikasikan gitu ya, memang aplikatif sekali gitu ya ke anak-anak ya, kepada tetangga, kepada ini tuh sangat aplikatif sekali, bisa kita langsung kerjakan gitu ya bersama dengan anak-anak kita ya. Karena insya Allah kalau hidup kita dengan anak-anak kita itu dipenuhi dengan rasa kasih sayang, itu hidup itu akan menyenangkan gitu ya, tidak malah menjadi apa itu suasana yang panas gitu ya, ataukah suasana yang tidak mengenakan begitu. Maka memang ya sangat penting sekali di sini tuh peran memang orang tua ya, yang terus memahamkan kepada anak-anak pentingnya kita itu memiliki rasa kasih sayang kepada saudara yang lain. Ya, insya Allah itu materi yang saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan lagi kepada MC ya untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan. Terima kasih Ustazah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustazah Priani yang telah memaparkan materi pada hari ini, Masya Allah. Sangat luar biasa sekali ya, ya Bunda ya. Apalagi di kondisi seperti ini, anak-anak harus tetap saling menjaga, saling menyayangi sesama saudaranya, meskipun dalam kondisi aktivitas yang beragam-ragam, yang berbeda-beda aktivitasnya, tetap bisa saling menyayangi. Dalam kondisi daring, pembelajaran daring juga seperti ini, jadi anak-anak lebih banyak lagi waktu di rumah. Ngoten ya Ustazah nggih. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, ayah bunda yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada ayah bunda di sini untuk menyampaikan, barangkali ada unek-uneknya, ada pertanyaan-pertanyaan kepada Ustazah Priani, mumpung beliau masih ada di sini. Bisa menyampaikan pertanyaannya, bisa disampaikan melalui chat Zoom atau dengan fitur raise hand. Monggo nanti jika ada yang raise hand bisa menyalakan videonya dan audionya. Nonton nggih? Monggo dipersilakan ayah bunda yang ingin berikan pertanyaannya, saya persilahkan. Saya nggak nyalakan video nggak apa-apa. Saya Iwan. Nggih. Halo, assalamualaikum, dengan ayah sinten niki? Nama saya Samin. Nggih, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah khair kepada Ustazah yang sudah menyediakan waktunya. Langsung aja pertanyaannya ya. Saya mempunyai anak ya, anak kembar yang berusia 5,9 tahun, mungkin 6 tahun lah dikatakan seperti itu. Nah, untuk mengajarkan apa dengan judul agar Ananda sayang saudara itu bagaimana ya, supaya saya juga sebagai anak sebagai ayah ya, sebagai ayah ya harus bisa menyayangi kepada anak itu sendiri, karena kan melihat dari ayatku angkusakum wa ahlikum naro itu kan hitopnya kepada ayah ya. Jadi jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Kalau ayat ini, kalau saya sendiri bikin merinding ya, karena ayah ini adalah sebagai sopir, sebagai nahkoda untuk membawa keluarganya, apakah ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merinding kadang-kadang Ustazah seperti ini. Saya juga ya sebagai suka ngasih mata kuliah ke mahasiswa saya. Nah, apakah bisa dijadikan sebagai mata kuliah kalau hal yang seperti ini ya? Seperti itu.
ya. Ya sharing lah intilahnya di sini ya. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Samin, bisa saya ingin bertanya, menanyakan, panjenengan mengajarkan mata kuliah apa nggih? Kalau saya mata kuliah sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam mungkin bisa dikaitkan dengan sayang kepada Ananda dengan materi hari ini gitu kan, seperti itu. Karena kan kalau mahasiswa kan butuh penyegaran seperti itu ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Apakah langsung dijawab Ustazah Novi? Atau ada pertanyaan dulu, dikumpulkan dulu? Nggih, sampun Sada, monggo bisa monggo memberikan jawabannya Sada. Terima kasih Sada. Ya, alhamdulillah kalau di sini ada ayah yang menyimak kajian parenting, itu justru saya memberi 2 jempol ya. Soalnya memang kebanyakan itu kan para bunda ya, yang banyakkan itu mengikuti kajian parenting. Tapi sebenarnya kajian parenting itu utama itu adalah untuk para ayah ya. Jadi harusnya memang ada parenting ayah tangguh gitu ya. Jadi para ayah-ayah itu memang benar-benar biar tahu bagaimana visi gitu ya dalam membangun keluarga gitu ya, agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, Masya Allah, kalau tadi beliau menyampaikan agar anak itu sayang kepada saudaranya, gitu ya, terutama kalau untuk anak kembar ya. Jadi saya langsung fokus saja yang beliau butuhkan itu memang kepada anak kembar. Kalau anak kembar itu memang usia mereka kan sama, gitu ya. Dan memang mengharuskan kita itu berlaku adil ya. Adil ini itu kan lawannya zolim ya. Jadi kita nggak boleh zolim. Zolim itu kan sebenarnya ketika kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu memang ketika kita tidak sesuai dengan hukum syarak, jadi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, gitu ya. Nah, kalau ingin sayang kepada saudara, tadi sebenarnya di slide saya yang terakhir, insya Allah nanti materi saya kirimkan ya ke panitia, biar nanti di-share di grup ya, biar bisa dipelajari lagi. Jadi kalau yang di PPT saya yang terakhir tadi itu memberi hadiah gitu ya, kakak itu mencium adiknya, memeluk gitu ya, atau di situ menyuapi gitu ya. Nah itu bisa dilakukan, itu kan hal yang teknis. Tapi lebih utama dan pertama itu sebenarnya adalah bagaimana orang tua itu memahamkan ya konsep menyayangi ini kepada adik dengan kakak. Nah ini bisa Bapak itu mengambil salah satu hadis ya, atau hadis yang pendek-pendek untuk dihafalkan anak juga gitu kan. Man la yarham la yurham. Siapa tidak sayang tidak akan disayangi. Nah itu bisa ditulis gitu ya. Anak-anak diminta untuk menebali, kan apalagi sudah usia 5-9 tahun ya, sudah bisa menebali, sudah bisa mewarnai, sudah bisa menghias. Itu coba nanti ditulis nama mereka berdua gitu ya. Nanti dia terus ditempel, itu dihafalkan. Nah, nanti ketika Ananda karena mereka itu berinteraksi ya, dan mereka masih usianya kan masih usia dini ya, ini masih usia dini ya. Mereka kan kadang itu kan masih waktunya off itu berarti maksudnya dia itu sedang bertengkar gitu ya dengan adiknya. Maka di sini sebagai orang tua pendekatannya adalah menyampaikan tadi dengan pemahaman. Ayo nak, kemarin kan sudah kita hafalkan hadisnya, man la yarham la yurham, siapa tidak sayang tidak akan disayangi. Jadi kalau kakak misalnya dia itu jahili adiknya, nanti adik nggak akan sayang pada kakak gitu. Beda kalau kakak itu sayang pada adik, nanti adik akan sayang kepada kakak begitu ya. Nah itu bangun suasananya itu, memahamkannya itu kepada anak itu dengan sentuhan ruhiyah gitu ya. Jadi jangan ada malah orang tua itu malah marah-marah ketika anaknya sedang bertengkar. Nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi harus dilihat itu ini bertengkarnya apa, masalahnya apa,
berikan di situ hadisnya, berikan di situ penjelasan ayat Al-Qur'annya gitu ya. Misalnya kakak sedang marah-marah, diberilah ayat Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, begitu ya. Jadi memang orang tua harus hafal ya beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang memang dibutuhkan untuk kita dalam mendidik anak. Begitu ya. Nah, sehingga di sini nanti ya dengan adanya anak memahami bahwasanya memang saya itu harus sayang kepada saudara. Nah, ini apalagi kalau Bapak itu adalah dosen sejarah peradaban Islam ya. Kalau lihat bagaimana sirah ya, itu luar biasa banyak sekali kan ya. Bagaimana dulu Rasulullah itu menyayangi gitu ya anak-anak gitu ya. Dan juga misalnya kalau anak-anak di sini bagaimana Hasan itu menyayangi Husain kan gitu kan, ada di situ kisah-kisahnya. Nah, itu bisa disampaikan kepada anak-anak. Tidak hanya di situ Rasulullah ya, pada masanya sahabat pun kan juga banyak kisah-kisah yang bisa kita kisahkan ke anak-anak. Ya, untuk sahabat gitu ya, bagaimana di situ sayangnya sahabat itu yang kisahnya dia itu punya minum habis itu dikasihkan ke sahabatnya malah kasihkan sahabat yang lainnya sampai kembali kepada dia. Ini kan saking apa? Saking rasa sayangnya dia kepada saudaranya. Nah, itu bisa disampaikan karena bentuk kita berkisah itu sangat untuk anak usia dini itu sangat mengesankan bagi mereka. Apalagi kalau di sini itu ayah bisa ini ya, kisahnya itu benar-benar meyakinkan gitu ya. Jadi itu untuk mendorong anak-anak itu agar bisa memiliki sikap seperti itu ya. Insya Allah kayak gitu. Jadi banyak itu bisa masanya tabiin gitu ya, ataukah masanya apa itu ulama gitu kan, masa tabiin yang panjenengan lebih banyak. Nah, itu banyak itu kisah-kisahnya. Silakan diambilkan poin yang di situ saling menyayangi kepada saudara ya. Itu luar biasa ya. Nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Terutama di sini anak yang usia junior. Terus agar orang tua sayang kepada anak, memang kuncinya itu adalah orang tua memang benar-benar dia memahami ayat yang panjenengan tadi sampaikan gitu ya. Wa anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Jadi benar-benar harus menjauhkan dirinya dan keluarganya itu dari api neraka. Makanya memang sebenarnya harusnya forum seperti ini tuh harusnya banyak itu para bapak-bapak yang ini, karena memang benar-benar dia sebagai nahkoda gitu ya, untuk membimbing istrinya ya dan membimbing anak-anaknya gitu ya, agar selamat di dunia dan di akhirat. Makanya memang kalau di dalam Islam apakah sebenarnya ada khusus ya materi tentang parenting dalam Islam? Sebenarnya enggak ada gitu ya. Sebenarnya ketika kita itu mengkaji Al-Qur'an gitu ya, dan juga kita memahami di dalam hadis-hadis ya, itu banyak sekali aplikatifnya itu yang langsung kepada anak. Ya, kalau kita misalnya di dalam Al-Qur'an, bagaimana di surat Luqman gitu kan, itu kan banyak langsung gitu kan, untuk mengajarkan akidah gitu, anak tidak boleh bersyirik dan lain-lain. Itu kan banyak yang bisa kita sampaikan kepada anak. Ya, sehingga sebenarnya dari kitab-kitab itulah itu kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita itu mendidik anak-anak kita di rumah. Begitu. Kayak misalnya kalau kita itu belajar misalnya kalau di hadis misalnya tentang bab sabar, yaitu kan untuk kita terapkan kepada diri kita sebagai orang tua dan kita terapkan juga kepada anak-anak bagaimana biar anak-anak itu sabar kan begitu. Sehingga sebenarnya Masya Allah kalau gambaran keluarga muslim itu adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang seperti yang sudah dicontohkan sama Rasulullah gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat di berita-berita saat ini sebenarnya itu nggak perlu ada kayak begitu, harusnya nggak ada keluarga muslim yang malah marah-marah kepada anak, yang malah tensinya naik, yang malah pandemi itu bikin darting gitu, biasanya ibu kan gitu ya, darting gitu, darah tinggi gitu ya. Harusnya nggak ada di situ karena meyakini bahwasanya kodok ya, bahwasanya pandemi ini adalah kodok, ini adalah sebuah situasi yang kondisi yang memang sudah diberikan oleh Allah dan kita harus menerimanya, dan kita sebagai orang tua juga harus enjoy di situ. Ketika amanah mendidik anak itu ada di rumah kan begitu, belajarnya anak ada di rumah, kita harus siap gitu ya. Terutama bagaimana kalau anak kan sudah sering banget di rumah kan, di luar juga masih walaupun bermain kan tetap terbatas ya, tapi lebih banyak di rumah. Makanya bagaimana di sini orang tua tetap agar interaksi antara adik dengan kakak ini itu bisa berjalan sesuai dengan syariat Islam ya.
Anak bertengkar wajar gitu ya. Yang nggak wajar itu orang tua yang bertengkar itu. Ya, anak itu dia bertengkar wajar karena dia masih anak-anak, dia masih belajar gitu ya. Bahkan kalau kita itu bisa mengambil pelajaran, kenapa sih anak-anak itu kok dia itu bisa bertengkar begitu ya? Itu caranya Allah gitu ya. Ya, itu kalau kita mengambil hikmahnya itu agar anak itu dia bisa merasakan rasa benci dan rasa sayang. Bagaimana rasanya dibenci itu ternyata nggak enak, rasanya membenci orang tuh nggak enak. Itu dia bisa merasakan ketika kecil gitu ya. Jadi ketika dewasa dia tidak perlulah merasakan, bukan tidak perlu merasakan ya, dia akan bisa, oh ini saya harusnya itu benci dan cintanya itu karena Allah, kan begitu, bisa sudah bisa menempatkan itu sudah proporsional gitu sesuai dengan syariat. Ya insya Allah itu tadi yang ditanyakan terkait dengan poin agar anak sayang saudara, saya fokuskan kepada yang kembar tadi. Dan bagaimana agar orang tua sayang kepada anak, kuncinya ya memang harus mengkaji Islam begitu. Insya Allah itu yang akan bikin stabil gitu ya, secara nafsiyahnya, secara kedekatannya kepada Allah. Insya Allah Bapak Samin, monggo kalau ada flashback. Ya insya Allah sampun terjawab ya. Oh iya, ada itu yang belum terjawab itu. Ini kalau bagaimana menyampaikan itu kepada anak-anak, kepada mahasiswa. Ya. Iya, saya jadi ingat karena saya baru melihat catatannya yang berikutnya tentang ya untuk kepada para mahasiswa ya. Jadi apakah bisa materi seperti ini itu diselipkan? Sangat bisa, sangat bisa. Karena sebenarnya kalau ini ya menjadi seorang muallim ya, seorang guru gitu ya kepada murid-muridnya, seorang dosen kepada mahasiswanya, itu adalah dia mendidik ya, mentakdib mereka. Jadi tidak hanya knowledge aja, jadi tidak hanya tahu saja, tapi bagaimana biar benar-benar peserta didiknya ini dia itu akan siap mengarungi kehidupan yang ke depan. Ya, apalagi kalau dia sudah mahasiswa, itu berarti memang para dosen ya, para panjenengan itu punya kewajiban untuk menyiapkan mereka itu menjadi para bapak-bapak atau calon ibu-ibu yang memang di situ akan siap gitu ya, siap untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga kalau panjenengan memasukkan di situ di bagian-bagian sejarah-sejarah itu sangat-sangat bisa. Jadi dalam menyampaikan itu diselipi gitu ya. Diselipi kajian-kajian tentang parenting gitu ya. Nanti kalau jadi bapak jadi begini, kita mencontoh ini gitu kan luar biasa. Kalau misalnya kayak bagaimana kesederhanaan dari Umar bin Abdul Aziz misalnya, bagaimana ketegasannya itu kan bisa, itu sangat aplikatif, bisa langsung disampaikan konsepnya kepada materinya kepada mahasiswa, dan juga bagaimana kita bisa mengambil hikmah ya, mengambil pelajaran dari materi tersebut untuk diimplementasikan nanti ketika dia menjadi ayah dan ibu gitu. Jadi lebih kepada porsi menyiapkan mereka begitu. Ya, insya Allah itu tambahannya Ustazah Novi. Jazakallah khair. Sama-sama Ayah Sami. Mbak Yaki. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, saya persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Monggo, Bunda, Ayah yang ingin mengajukan pertanyaan, menyampaikan pertanyaannya, monggo. Bisa dengan fitur raise hand. Sudah adakah? Atau chat Zoom, monggo dipersilahkan. Iya, kalau chat Zoom ini ada Bu Rofili Himmah ini. Masya Allah, tadinya saya berpikir berkasih sayang itu kepada saudara kandung saja, tidak. Ya, itu dalam tahapan kecilnya itu di keluarga inti, iya gitu ya. Dan anak memang banyak belajar berkasih sayang itu memang kepada saudara kandungnya, memang iya, karena memang di sini kan ada ikatan rahimnya itu akan ada kerasa. Dan Masya Allah, kalau tentang saudara kandung ini, itu rasa kasih sayang itu tetap akan ada sampai dewasa. Bahkan kalau saya saat ini ya, saya sudah berkeluarga. Saya punya kakak juga sudah berkeluarga, kakak saya. Walaupun kalau kita ingat bagaimana masa kecil kita itu ada berantem dan lain-lain, itu menjadi kenangan indah malahan. Jadi kita bisa
bisa saling apa itu kenangan dah dulu kamu gini ya gitu ya. Tapi Masya Allah kalau sekarang pun juga masih berkasih sayang gitu ya dengan kakak gitu ya, ketika datang itu mencium tangan kakak gitu ya. Nanti apa kebutuhan saya itu di apa itu dipenuhi sama kakak, butuh apa gitu ketika berkunjung ke sana, minta apa dan lain-lain. Itu bukti sayangnya kakak kepada kita, dan itu akan kita bisa rasakan gitu ya, bahagianya sekali ketika memang konteks ya, ini di sini saudara kandung ini saling menyayangi, itu sangat bahagia sekali gitu ya. Tidak sebaliknya, malah kalau sekarang itu kan ada yang musuhan gitu, kakak adik sana musuhan gara-gara warisan gitu ya. Naudzubillah gitu ya. Nggak boleh ada seperti itu gitu ya. Itu malah bikin hati sakit, bikin fisik juga sakit, pikiran sakit gitu ya, itu ya. Sehingga memang dari belajar kasih sayang kepada saudara kandung inilah dia itu nanti akan berkasih sayang kepada yang lainnya, semuanya. Karena memang Rasulullah itu kepada semuanya gitu ya. Bahkan Masya Allah kalau Rasulullah itu ada sahabat yang dia tidak ikut sholat jamaah, itu akan ditanya, kemana si Fulan? Si Fulan sedang sakit, dijenguk sama Rasulullah. Ketika si Fulan di mana? Oh kemarin kok nggak datang gitu ya? Kemarin meninggal ya Rasulullah misalnya. Itu langsung takziah Rasulullah, itu bagaimana itu sangat sayang kepada para sahabatnya. Bahkan Rasulullah pun juga kepada tetangganya begitu. Dan kalau dalam hadis itu kan kalau masak itu kan dilebihkan kuahnya gitu. Tapi kalau memberikan tetangga tidak hanya kuahnya saja ya, isinya juga. Tapi sampai begitu gitu ya, adabnya itu kepada tetangga untuk menumbuhkan rasa kasih sayangnya itu luar biasa. Ketika tetangganya butuh pertolongan, kita bantu, sehingga kita di sini tidak apa ya, jadi masyarakat yang cuek individualis, nggak begitu gitu ya. Itu kan hati-hati ya, makanya kalau di kota-kota biasanya kan begitu sama tetangga saja itu nggak tahu gitu ya, atau kurang ini. Beda sekali kalau saya sekarang kan tinggal di desa gitu ya sangat begitu. Maka tidak ada bedanya sebenarnya desa sama kota sama saja, karena memang teladan kita sama, yaitu Rasulullah Muhammad SAW ya. Alhamdulillah. Oke ini iya, ada lagi, monggo silahkan. Monggo Ayah Bunda bisa menyampaikan pertanyaannya. Coba saya cek chatnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo Ayah Bunda, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Sampun sampun semuanya nopo. Masya Allah. Ada Bu Rofi Himah, beliau mau bertanya langsung. Iya, ini ada Ibu Rofi Himah. Nggih, monggo bisa menyalakan videonya, Bunda. Afwan, saya tidak bisa menyalakan video, ini kondisi tidak memungkinkan anak-anak pada namun. Nggih ngapunten. Nggih, mboten napa-napa. Monggo. Nggih, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya terkait anak saya. Ini kan tumbuh di tengah pandemi ini, jadi kegiatannya itu, kegiatan sosial itu jadi terbatas sekitar lingkungan keluarga begitu. Jadi dengan teman-teman tetangga yang sebaya itu kadang dia itu enggan gitu bermain. Apakah itu nanti berpengaruh dengan nanti kejiwaan dia saat dewasa nanti enggan nanti bertemu dengan orang begitu, atau bagaimana Ustazah? Seperti itu mawon, nggih. Matur suwun. Iya, usianya berapa Bu? Usianya 2 tahun. 2 tahun. Oh iya. Jadi enggan bersosialisasi begitu. Bagaimana ini mengajarkan kasih sayang sesama teman ini nantinya seperti apa? Apakah berpengaruh nanti saat dewasa begitu? Ngoten mawon Ustazah. Iya, baik. Ya, untuk usia 2 tahun ya, jadi Masya Allah, ketika kita mendidik anak pun kita juga berbasis usia ya.
Jadi usianya berapa, ini kemampuan perkembangan sosialnya itu bagaimana, gitu ya. Jadi kalau usia 2 tahun, ya, Ananda masih enggan bersosial itu masih wajar, ya. Kalau mengikuti materi saya yang perkembangan emosi, ya, itu masih wajar. Jadi usia segitu anak itu masih dekatnya dengan orang tua, ya. Jadi karena dia pengen dekatnya sama orang tua, dia masih malu-malu dengan orang yang baru dikenal, itu masih wajar, gitu ya. Insya Allah nanti semakin bertambahnya usianya Ananda, gitu ya, dan juga tetap kita ajak, ya, kalau kita keluarkan tetap harus prokes juga, ya, misalnya kita ke tetangga, kan nggak mungkin kita ke tetangga sendiri tinggal di rumah, kan nggak mungkin. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka memang anak itu kita ajak bersosial, dan anak itu akan melihat bagaimana cara kita bersosial, gitu ya. Oh, kalau kita misalnya kita duduknya begitu, itu anak itu akan meniru. Secara otomatis itu anak itu akan belajar dari kita. Kita berbicaranya bagaimana itu juga akan ditiru sama anak. Plok wes tabu, gitu ya. Apalagi usia 2 tahun itu sangat-sangat pintar meniru sekali, gitu ya. Nah, sehingga di sini apakah nanti ketika dewasa itu tidak akan berpengaruh? Enggak, kalau masih usia 2 tahun itu enggak, insya Allah, ya. Masih usia 2 tahun, ya, jadi dia masih belum nyaman. Nah, bisa jadi dia belum nyaman kepada anak-anak yang lain, gitu ya, itu enggak apa-apa. Tapi kan tetap terus kita ajarkan, gitu ya, adab berteman. Jadi sebenarnya kalau untuk menumbuhkan rasa kasih sayangnya itu mudah kok. Misalnya kita buat aja makanan, gitu ya. Atau kalau nggak makanan, kita punya apalah, gitu ya, makanannya. Kalau makanan itu misalnya kita beli makanan, gitu ya, atau kita buat makanan. Habis itu kita berkunjung ke tetangga kita, gitu ya, dan kita memang memfokuskan makanan itu hanya untuk anak, bukan kita buatkan untuk tetangga yang dewasa, itu bukan, tapi untuk anak. Ajari anak kita saja yang ngasihkan. Ayo nak, kasihkan ke dia. Itu sudah bagian dari kita mengajari anak berkasih sayang, begitu ya. Tidak berarti terus berkasih sayang itu terus anak identik dia main terus sama anak-anak di luar. Enggak begitu, gitu ya. Jadi bersosial pun juga sebenarnya itu lihat usia dan berapa waktu di luar itu juga akan mempengaruhi. Ketika justru malah anak itu dia banyak di luar, malah dia itu tidak tidur siang, gitu ya, ataukah waktu makan akhirnya dia nggak makan, itu malah nggak bagus begitu. Jadi memang kita ajarkan anak itu memang ada waktunya, dia kapan dia itu di dalam rumah dan kapan dia itu keluar rumah untuk bersosial, itu ada waktunya sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak kita biarkan di luar. Kalau dibiarkan di luar, justru kalau misalnya masih anak usia dini, ya, dia itu sangat pintar sekali meniru apa yang dia lihat. Justru kalau di luar itu malah yang buruk-buruk, dia pulang-pulang tuh akan bawa yang buruk-buruk, perkataannya lah atau apa yang dia lihat. Kita nggak pernah mengajari, tapi dia diajari di luar. Makanya kalau untuk masih dia usia dini, ya, itu kita masih harus menemani, begitu. Apalagi kalau sekarang, Bu, ya, dengan melihat anak sekarang ya yang saya lihat, ya, dengan karena kecanggihan teknologi itu, anak-anak usia kecil itu dia bisa mengakses sesuatu yang sebenarnya tidak harus pada usianya, sehingga harus hati-hati. Pernah saya melihat ada kasus itu, ya gitu, maksudnya rasa sayang menyayangi itu kan terus nggak terus dia itu terus memuluk, gitu ya, itu temannya dipeluk, diciumi, itu enggak begitu juga, begitu ya. Kalau tadi yang sampaikan ini kan lebih kepada saudara kandung, gitu ya. Nah, itu menciumnya itu bukan mencium yang wajar. Saya pernah melihat begitu. Dia memeluknya itu bukan meluk yang wajar. Anak kecil sih usia sekitar 5 tahun, gitu ya. Itu justru kita harus hati-hati, Bu. Ya, itu bisa jadi malah jadi ini kan korban kekerasan, gitu ya, seksual, gitu ya, anak-anak. Karena memang konten apa? Karena kontennya yang memang anak-anak sekarang lihat itu nggak seharusnya dia lihat, begitu ya. Maka harus hati-hati untuk usia segitu. Kalau bersosial harus tetap kita dampingi, ya, harus dampingi, terutama kalau suatu ada hal yang buruk, kita langsung bisa meluruskan, termasuk kita juga meluruskan anak-anak yang di luar.
misalnya kayak perkataannya nggak ahsan, itu kita bisa langsung menyampaikan, nah itu nggak ahsan, kita harus begini begitu ya. Sehingga memang nanti kita jaga anak-anak juga sesuai dengan fitrahnya. Jadi sebenarnya fitrahnya anak-anak itu fitrah Islam ya, bagus gitu ya. Hanya saja lingkungan yang kurang bagus akhirnya membentuk dia jadi kurang bagus. Ya, insya Allah itu. Oh, gitu benar. Ya Ustazah, kadang dibilang anak saya penakut karena jarang diajak main ke tetangga. Ya harus dilihat lah Bu, usianya itu berapa gitu. Kalau usia 2 tahun dia diminta main sendiri ke tetangga, justru itu tidak sesuai dengan usianya. Kecuali memang tetangga memang masih ada kerabat saudara gitu ya, usia 2 tahun gitu, main dekat, sangat dekat sekali dengan rumah itu sih enggak apa-apa ya. Tapi kalau itu jauh tangga jauh saya yakin anak itu gini Bu ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan sosial anak itu memang sesuai dengan usia. Ya, jadi nanti kayak misalnya anak saya kok nggak berani ya, apa itu beli makanan sendiri ya, beli jajan sendiri. Anak saya kok nggak berani ya ke sana sendiri. Itu butuh usia saja Bu, butuh waktu saja. Itu nanti kalau dia usia memayis dia akan berani sendiri. Gitu ya. Jadi, oh Mi, saya berani, Mi, saya begini. Dia akan berani Bu, gitu ya. Sehingga memang perkembangan sosial pun itu juga ada tahapannya. Jadi tidak bisa disamakan antara usia 2 tahun dibandingkan dengan usia 5 tahun atau dengan 7 tahun, itu beda sekali ya. Kalau saya flashback saja pada diri saya itu kecil itu enggak begitu bisa bersosial begitu. Maksudnya nggak bisa bersosial itu lebih banyak memang saya di rumah dengan keluarga, ya bersosial tetap ada waktunya begitu ya. Tapi ya itu sesuai dengan usia, nanti akan oh iya saya harus begini ya, sesuai bertambahnya pemahaman anak juga. Oh berarti saya ketika bersosial itu saya harus berkata ahsan ya. Oh ketika saya tuh bermain dengan anak, saya itu harus tahu adabnya ya begitu. Itu sesuai dengan usia dan juga pemahaman yang dia dapatkan. Begitu. Makanya penting sekali sejak kecil itu ditanamkan adab Bu. Jadi adab bertamu, adab bermain bersama itu ditanamkan ketika kecil. Nah kita menanamkannya, kita memahamkan dan berulang-ulang. Jangan Ustazah tak ajari kok, itu sudah tak bilangin kalau sama teman nggak boleh merebut gini-gini gitu ya. Nah usia 2 tahun memang masih kadang lupa ya, itu kita ulangi lagi begitu caranya ya. Ya jadi kalau penakut, kalau bisa tidak dikatakan kata-kata penakut itu di hadapan anak, tidak begitu ya. Jadi bisa jadi memang orang yang menyampaikan itu memang masih belum paham saja perkembangan emosional dan perkembangan sosialnya anak ya. Ini ada pertanyaan lagi? Ya. Langsung di ini Ustaz. Jangan baca dulu Ustaz itu yang ada pertanyaan. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bunda Santi di Jombang. Iya, Masya Allah, jazakillah khair, pemaparannya Ustazah, pas banget materinya. Anak saya yang pertama sekarang lagi sering jahilin adiknya Ustazah. Kakaknya usianya 4 tahun, adiknya 1 tahun. Kadang kalau adiknya jalan itu dikasih kaki kakaknya, akhirnya jatuh. Atau pipinya adiknya diremas sampai cap kuku. Kalau saya tanya adiknya diapain kok nangis, dia jawabnya nggak diapa-apain kok, aku gemes aja. Gitu Ustazah, pripun ini Ustazah. Oh iya, sebentar. Masih ada lanjutannya Ustazah itu. Saya biasanya kalau gemes disayang aja adiknya. Oh gitu ya. Oh, ya. Ya, baik. Ya. Ya, usia 4 tahun ya, kakak 4 tahun. Ya. Kakaknya 4 tahun, adik setahun. Wajar nggak kayak gitu ya, kalau usianya segitu ya? Wajar, Bu, masih wajar. Ya. Wajarnya gimana, Ustazah? Usia 4 tahun itu, ya, walaupun sudah kita contohkan, walaupun sudah kita sering sampaikan, itu kadang itu memang anak itu, yaitu masih off, lupa. Lupa tentang konsepnya, lupa sudah dicontohkan umiknya, sudah dicontohkan budayanya harus bagaimana itu lupa. Ya, sehingga ya wajar seperti itu. Maka justru ketika kita melihat kondisi itu justru yang harus kita sikapi dengan tepat. Ya, tepatnya bagaimana? Tepatnya itu kita mendudukkan memang anak usia 4 tahun dia itu memang begitu.
memang dia masih belum paham. Maka saat lihat kejadian begitu, satu, kita sebagai orang tua harus tenang. Tenang, nggak boleh tersulut emosinya, nggak boleh ikut marah-marah, nggak. Tenang, harus tenang. Berarti kalau kita lihat misalnya ada adik nangis, ada kakak, kita tahu kakaknya yang jahili gitu ya, itu kita tenang, adiknya kita peluk untuk menenangkan adiknya, karena yang harus kita peluk kan adiknya dulu kan, karena adiknya sebagai korban kan gitu ya. Kita peluk, kita tenangkan adik, setelah adiknya itu tenang, maka kita juga harus tidak hanya adiknya saja yang kita rangkul gitu, yang kita peluk, tapi si kakak juga. Ya, jangan sampai kakak itu iri loh, adiknya itu dirangkul terus gitu. Ya, kakaknya juga didudukkan saja bersama-sama di sampingnya, begitu sambil di situ kita nasihati kakaknya dengan lembut, dan menasehatinya itu lebih fokus saja pada penanaman pemahaman, ya. Jadi bukan pada menyalahkan dia. Ya, nanti aja anak itu untuk mengingat-ingat konsep yang sudah kita pahamkan gitu ya. Nah, kalau kita sayang kepada adik, kita harusnya bagaimana ya sayang ya gitu ya. Oh, nah kalau adik sedang jalan, kalau kakinya kakak itu diselonjorkan, kira-kira adik nanti itu jalannya jatuh apa enggak ya? Itu diajak saja berpikir. Jadi walaupun usia 4 tahun gitu, kadang dia juga bisa, kadang enggak ya. Ya itu proses. Ya. Makanya memang anak sayang kakak sayang adik juga itu butuh proses. Begitu butuh proses gitu ya. Sehingga itu ya sudah kita proses lagi dia pemahamannya, kita pahamkan lagi. Ya memang butuh berulang-ulang. Tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali sampai jutaan kali pun bisa. Ya. Karena memang apalagi ibu ya. Makanya Allah itu sudah menciptakan seorang perempuan itu banyak ngomong. Ya memang harus banyak ngomong. Kalau ada ibu dia nggak banyak ngomong itu justru aneh. Ya, justru aneh gitu ya. Nanti anaknya nggak akan tahu apa-apa kalau si ibu ini tuh dia akan diam. Maka banyak ngomong saja. Dan itu merupakan bagian dari dakwahnya ibu kepada anak. Bagian dari pembelajaran ibu itu kepada anak. Begitu itu bagian mendidik itu ya itu, Bu. Bayangkan saja kalau misalnya Allah itu menciptakan anak usia 4 tahun dia paham gitu ya. Itu ibunya nggak dapat pahala. Ya, nggak dapat pahala, nggak akan menyampaikan apa itu, memahamkan ke anaknya gitu ya. Itu siapa tahu masih wajar ya Bu Santi ya. Jadi kalau misalnya dia sampai begitu gemesnya, itu kita ajari saja. Nah, kalau kita ingin sayang kepada adik, kita cukup menciumnya gini. Ayo dicontohkan, habis itu dia disuruh mencium juga. Nah, itu juga seperti itu juga butuh berulang-ulang gitu. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai dia itu paham. Ya, insya Allah nanti kalau sudah memayis itu dia atau usia 5 tahun, 6 tahun itu dia sudah lebih paham lagi lah terhadap realita ya, terhadap realita. Kalau saya gini akan begini itu dia akan paham. Bisa jadi dia itu menyelonjorkan kakinya itu ya karena ya memang itu dia nggak paham atau iseng atau bagaimana begitu. Dan tentu ya kakak jahili adik itu hal yang wajar, Bu. Karena itu bagian dari relasinya. Jadi kalau saya pernah tanya kepada anak saya yang pertama, dia juga sering jahili adiknya. Kenapa gitu ya? Saya kan kalau dia sudah memayis, jadi bisa ngomongnya itu lebih apa ya? Lebih santai, lebih apa ya? Lebih bisa diajak berpikir lah. Kenapa? Ya seneng aja menjahili adik. Kalau adik, itu seneng aja gitu. Nah itu kita juga harus memahamkan. Karena itu nanti akan menjadi masa kecilnya dia gitu yang menyenangkan bersama dengan adik-adiknya. Tapi tetap kita pahamkan juga bagaimana hadisnya itu kan la yu'minu bukan yang itu ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir itu falakul khairan itu berkata yang baik. Afwan saya lupa hadisnya. Jadi isinya itu bahwasanya salimal muslimu namin lisanihi wa yadihi. Jadi sesama muslim itu kita harus menjaga untuk tidak menyakiti dengan lisan kita dan juga dengan tangan kita. Maksudnya dalam arti kita itu harus menjaga lisan dan tangannya. Lisan dan tangan kita terhadap muslim yang lain gitu ya. Min lisani wa yadi. Makanya sebenarnya praktis banget sebenarnya untuk kita ke anak-anak itu ajari anak itu hadis, Bu. Ya, jadi sambil mereka menghafal hadisnya, sambil kita juga menghafal hadisnya, sambil kita itu menerapkan isi hadisnya itu di kehidupan sehari-hari di anak-anak. Begitu ya. Jadi
Ayo itu kalau kakinya begitu, nanti adik ini kan berarti tidak mencontoh Rasulullah dan lain-lain begitu. Jadi fokus saja pada penanaman pemahaman ya, tidak mengikuti perasaan Bu Santi ya. Kalau pakai perasaan nanti Bu Santi akan ikut marah-marah. Jangan ya, jangan. Berarti salah ya Us kalau misalnya diginiin, kakak mau tadi cepet ya salah Bu. Itu kan bako Bu. Jadi kalau begitu tuh kan nanti malah emosi. Justru malah kakak itu malah emosinya adalah tuh kan aku yang disalahin. Padahal kakak itu belum paham kalau dia itu salah. Ya biar tahu kalau rasanya sakit. Ya sebenarnya dia apa ya dia tuh nggak paham aja kok Bu. Usia begitu tuh masih belum paham. Jadi fokus saja pada konsep kita itu memahamkan. Kalau misalnya kita memang sambil ini ya dengan bahasa Ahsan ya, karena kita ngomong juga harus bahasa Ahsan ya. Kak, kalau kakak itu dicubit kira-kira sakit nggak ya? Itu tidak pas waktu masa itu. Pas waktu masa senggang yang lain ketika kita mainan sama anak-anak. Saya biasanya begitu Bu. Jadi kalau dia berbuat salah itu enggak memang waktunya itu harus dievaluasi enggak. Jadi pas waktu dia berbuat salah itu hanya fokus saja dinasehati, tapi nanti untuk menasehati dia yang dari heart to heart, dari hati ke hati itu pas waktu dia fun, pas waktu dia bermain atau dia sedang apa itu saya mencoba membuka pertanyaan ringan gitu ya. Kak, kenapa sih kemarin itu kakak kok begini, itu kenapa gitu ya. Kalau dicubit itu kira-kira sakit nggak ya, gitu ya kak ya, gitu ya. Sakit nih, oh berarti kalau sakit itu nanti adik akan nangis ya. Nah itu diajak aja itu proses kita memproses akalnya biar anak itu juga ikut berpikir oh iya ya itu diajak berpikir rasional. Padahal berpikir rasional itu juga nanti usia memayis gitu ya. Anak usia dini itu lebih pada emosional Bu. Jadi pengennya saya begini bisa jadi dia itu pengennya itu diperhatikan ibunya tapi ibunya sibuk atau apa akhirnya dia inilah adiknya gitu ya biar adiknya nangis dia juga akan diperhatikan dan lain begitu tuh caranya anak-anak usia dini gitu ya. Iya ya cuma dibilangin aja iya insya Allah jangan ya karena kita nggak boleh kan kita mencubit ya itu kan bukan akhlaknya seorang ibu ya nggak boleh ya mencubit itu nggak boleh bahkan memukul itu pun usia 10 tahun dan itu ketika anak meninggalkan sholat hanya itu saja itu pun memukul dalam meninggalkan sholat dan itu dalam rangka takdib ya dalam rangka pendidikan bukan malah melampiaskan marah jadi memang ibu nggak akan nyubit nggak akan mukul nggak akan apa memang begitu gitu ya aturannya begitu. Jadi kalau masih ada ibu yang nyubit, ibu yang mukul itu butuh segera ikut kajian Islam ya, agar imannya tertata dan amalnya juga tertata. Ya, karena mendidik anak itu ibadah, bukan pekerjaan yang tidak bernilai ibadah, tapi itu nilainya ibadahnya luar biasa. Ya, itu insya Allah. Oh iya, ya. Jadi makanya penting ya kita belajar Islam ya, insyaallah. Monggo, Wah, sangat menarik sekali pembahasan hari ini, nggih Ibu-ibu nggih. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih, antusias peserta sangat luar biasa. Namun waktu juga memisahkan kita dengan narasumber kita, Ustadzah Priani. Baik, sebelum Ustadzah Priani meninggalkan room Zoom, kami minta closing statement Ustadzah. Monggo closing statement-nya Ustadzah Priani, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, closing statement-nya ya. Jadi agar Ananda itu sayang kepada saudara, kuncinya adalah satu ya, orang tua mencontohkan bagaimana orang tua itu menyayangi anak-anak ya. Lebih jauh lagi, insya Allah nanti Ananda akan belajar juga untuk menyayangi kepada orang lain di luar rumahnya, kepada kerabatnya dan lain. Sehingga di sini poinnya adalah pada orang tua yang memang harus bisa menjadi role model, contoh yang terbaik bagi anak-anak. Dan setelah tahu, harapannya segera untuk diterapkan, jangan hanya sebagai ilmu saja, itu tidak akan barokah. Ya, insya Allah itu Ustadzah Novi dari saya.
Lanjutkan. Kami sampaikan kepada Ustazah Priani yang telah memberikan closing statement. Semoga pembahasan kita hari ini menjadi manfaat bagi kita semua, menambah keberkahan dan ilmu yang luar biasa bagi kita semuanya. Baik, seluruh rangkaian acara sudah terlewati, tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara hari ini dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustazah Nini. Kepada Ustazah Nini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Novi atas kesempatannya. Mari kita berdoa sejenak agar ilmu kita yang kita dapat hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mal sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Jazahillah khairan katsira Ustazah Nini yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga menjadi kebaikan untuk Ustazah dan para hadirin sekalian. Amin ya robbal alamin. Baik ayah dan bunda dan para hadirin yang dirahmati Allah, semoga dengan kegiatan hari ini menjadikan kita sebagai orang tua yang di hadapan Allah, termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mendidik Ananda menjadi anak solih-solihah, anak-anak yang cerdas dan berkepribadian Islam. Amin ya robbal alamin. Selaku MC, saya sekaligus mewakili panitia dan Taman Taut Al-Hanif memohon maaf jika terdapat salah kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini bermanfaat. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali, kemudian membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa meninggalkan room Zoom.